Shalom alaihim besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Yesus marah dijadikan anak Allah ya saudara-saudara ya. Yesus itu marah ya kalau dijadikan anak Allah ya. Saudara, saya dapat WA dari orang yang mengaku namanya Rudi Yohanes ya. Dia bahasanya sombong sekali gini loh. Pendeta HTD, kalau memang Anda itu paham Alkitab, jelaskan arti ayat ini. Dia sebutin ayatnya. Sombong sekali nih orang ini. Saya nggak kenal Rudi Yohanes itu siapa. Lalu dia kirim foto profilnya. Saya lihat orangnya nggak ganteng. Saya sudah langsung tahu, orang nggak ganteng, orang jelek kayak gini pasti nggak dipakai Tuhan. Pak Pendeta HTD, apa hubungannya orang jelek dengan dipakai tidak dipakai Tuhan? Itu ilmu paham Alkitab tingkat tinggi, saudara ya. Anda kalau sudah paham Alkitab tingkat tinggi, Anda akan tahu Allah hanya memakai orang-orang yang tidak jelek. Ya, Nabi Musa itu ganteng ya. Daud itu ganteng ya. Semua yang dipakai Tuhan itu orang-orang yang ganteng. Saya lihat Rudi Yohanes ini profilnya jelek orangnya ya. Anda udah sombong sekali nih kata-katanya nih orang ini ya. Ya orang jelek nggak akan dipakai Tuhan. Saudara-saudara yang sorry ya, ini ilmu paham Alkitab tingkat tinggi ya. Anda yang berwajah jelek, sorry, mustahil Yesus pakai Anda. Mustahil. Ya. Ya, Yesus memakai orang-orang yang tampan, ya ganteng. Itu ilmu paham Alkitab tingkat tinggi itu. Wajahnya jelek kayak gitu, ya maki-maki, keluar-keluar. Anda kalau pendeta paham Alkitab, jelaskan ayat ini. Rudi, wong elek kaya ngono. Ini bahasa Jerman ya. Rupamu elek ngono iki pasti hatimu ya elek. Ini bahasa Jerman. Rupa ki nek elek, atine ya elek. Itu ilmu paham Alkitab tingkat tinggi. Saudara Rudi Yohanes ini nanya begini, Wahyu 2 ayat 18. Firman dari anak Allah. Tuh, Anda bisa membantah enggak bahwa Yesus itu anak Allah? Di surga pun anak Allah. Maka di surga tetap ada Bapa. Ada Bapa, ada anak Allah. Mampet. Rut. Ini bahasa Jerman lagi. Ya pikiranmu mampet ngono wis. Rupa nek elek ya pikirane mampet wis to. Ora usah maki-maki kaya ngono iki. Nek duwe nyali ketemu roh HTD ya. Itu bahasa Jerman ya. Saudara, Wahyu 2 ayat 18. Firman anak Allah. Loh, Yesus ngomong anak Allah. Betul. Yesus ngomong begitu ya. Inilah firman dari anak Allah. Inilah firman anak Allah ya. Tapi perhatikan yang dimaksud anak Allah ini apa? Perhatikan. Yang matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Ini kan persis dengan description atau ciri-ciri Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Ya. Yesus yang mengatakan ini firman anak Allah, firman dari anak Allah. Anak Allah yang dimaksud Yesus. Yesus kan ngomong sendiri toh, ini firman anak Allah. Aku ini Allah. Anak Allah yang dimaksud Yesus adalah yang matanya bagaikan nyala api, yang kakinya bagaikan tembaga ya. Ini persis dengan Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Ini description-nya Yesus ya. Di antaranya rambutnya putih, matanya bagaikan nyala api, kemudian kakinya seperti tembaga yang membara ya. Kemudian dilanjutkan ayat 15. Rambutnya putih, suaranya seperti desau air bah. Dilanjutkan lagi ayat 16. Memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebelah pedang tajam bermata 2. Kemudian wajahnya bagaikan matahari terik. Ini tentu saja bukan anak Allah yang Anda pahami di bumi, Rut wong elek, ya, rupa elek, ati elek, ya, Rudi, ya.
Anak Allah yang tertulis di dalam Wahyu beda dengan anak Allah di bumi. Anak Allah di bumi misalnya Lukas 1 ayat 35. Anak yang dilahirkan tersebut disebut kudus anak Allah. Jadi anak Allah yang di bumi, anak Allah yang dilahirkan oleh Maria. Siapa itu? Yesus. Yesus anak Allah di bumi tentu saja beda dengan anak Allah yang di surga di Wahyu 2 ayat 18. Yohanes 8 ayat 23. Anak Allah itu artinya berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Ayat 42, masih Yohanes 8, keluar dan datang dari Allah. Ya, kemudian Matius 26 ayat 63, orang Yahudi itu nanya begini, demi Allah yang hidup, katakan pada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Terus jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak Allah. Kecuali ada pendeta Batak yang bolak-balik naik surga, dia nggak bisa baca Yohanes 3 ayat 13. Juga ada pendeta yang jualan minyak urapan, tiap 3 bulan sekali bolak-balik surga, dia nggak bisa baca Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun pernah ke surga. Ruth, clear ya. Anak Allah di bumi adalah anak manusia, yang sering disebut, Yesus sendiri juga mengatakan, aku anak manusia. Sedangkan anak Allah di surga, anak manusia di surga di dalam Wahyu 1 ayat 13, itu juga disebut anak manusia. Wahyu 2 ayat 18 juga menyebut anak Allah. Anak Allah di surga ini roh, Ruth. Matanya seperti mata api, wajahnya seperti terik matahari, ya. Ini adalah roh. Kalau ketemu manusia biasa mati, gitu. Kalau ketemu kamu Ruth mati. Pone sik rupamu elek ngono ya Ruth. Ya, ini ilmu tingkat tinggi ya Ruth ya, ya. Ilmu tingkat tinggi. Wong elek ki ora pernah dipakai Yesus. Yesus nggak akan pakai wong elek, gitu. Bahasa Jerman itu, ya. Ya, ora usah sombong Ruth, ya. Benerin gue. Aku kesel ini orang ini sombong sekali ya, sombong sekali dia itu. Lah kamu aja nggak paham kok, ya firman anak Allah di dalam Wahyu 2 ayat 18 artinya roh. Beda dengan anak Allah waktu di bumi itu loh. Yang anak Allah tak lain dan tak bukan adalah yang keluar dari Allah, yang datang dari Allah, dari atas, dari surga, bukan dari bumi ini, adalah Yesus fisik manusia. Ya, di Wahyu juga ada anak manusia yang deskripsinya sama dengan anak Allah. Jadi anak Allah di kitab Wahyu adalah Yesus roh. Anak Allah ini Ruth, tak kasih tahu ya Ruth ya, ben rupamu dadi apik ya, dengerno ya. Anak Allah yang di dalam Wahyu 2 ayat 18 ini, dialah yang duduk di tahta surga di dalam Wahyu 4 ayat 2. Ya, lalu terbuka, lalu pintu surga dibuka, lalu Yohanes ini melihat ada tahta Allah dan duduk seorang. Siapakah yang duduk seorang itu? Suaranya pernah didengar oleh Yohanes. Di mana didengarnya? Ya di Wahyu 1 ayat 15 yang suaranya seperti desau air bah. Itulah anak Allah, itulah anak manusia. Dialah yang duduk di tahta Allah. Siapa dia? Yesus. Anak Allah yang roh. Ya, itu sebutan. Yesus masih menyebut dirinya anak Allah nggak apa-apa karena Yesus nanti juga akan jadi anak domba toh, anak domba yang nanti turun ke awan menjemput kita yang percaya Yesus, tidak termasuk wong elek. Wong elek ora bakal diangkat wis percaya. Iki ilmu paham Alkitab tingkat tinggi ya. Wong sik rupane elek ora bakal diangkat wis. Percaya wis oh. Ya rupa elek itu nggak akan diberi hikmat oleh Yesus. Ya, rasa sombong, wong elek kok sombong. Rupa elek sombong. Itu bahasa Jerman ya. Enggak, itu susah artinya, susah diartikan. Saudara-saudara ya, jadi clear bahwa anak Allah itu tak lain dan tak bukan adalah Alfa Omega di dalam Wahyu 1 ayat 8. Tak lain dan tak bukan Tuhan Allah. Tak lain dan tak bukan yang maha kuasa. Jadi Rudi elek ya toh, Rudi Yohanes elek ya. Iku yang anak Allah itu yang tok anggap anak Allah yang di bumi itu ya toh.
Ternyata dia adalah Alfa Omega yang maha kuasa. Siapa ya? Allah sendiri, Yesus sendiri gitu loh. Jadi Yesus di surga itu gelarnya banyak, Ruth ya. Ada anak manusia di dalam Wahyu 1 ayat 13. Ada anak Allah, Wahyu 2 ayat 18. Ada firman Allah, Wahyu 19 ayat 13. Ada Tuhan Allah, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 4 ayat 11. Disebut juga Allah, Wahyu 21 ayat 7. Disebut juga Alfa Omega, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17, 18, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13 ya. Jadi gelar Yesus itu banyak, Ruth ya. Anak Allah salah satunya, anak manusia juga, Allah juga, Tuhan Allah juga, Alfa Omega juga, firman Allah juga, yang benar yang kudus juga banyak ya. Tidak bisa Anda samakan anak Allah di surga dengan anak Allah di bumi. Ngerti, Ruth ya? Yuk terima Yesus ben apik ngo. Nek terima Yesus wajahmu ceria langsung jadi ganteng no, ya. Ya, tapi nek memang itu tetap nggak bisa ya. Orang yang dibutakan tetap nggak bisa. Mau apa saja tetap nggak bisa ya. Dia hatinya sudah ditutup ya. Lukas 24 ayat 45, hanya Yesus yang bisa membuka pikiran mengerti kitab suci. Wong-wong sing elek, wong-wong sing itu ya mustahil dibuka Yesus, karena Yesus juga nggak mau membuka orang-orang seperti itu. Ini ilmu paham Alkitab tingkat tinggi. Jadi Anda lihat aja pendeta gini elek ora bakal. Wis to tenan wis to. Ini bahasa Jerman ya. Ya nek rupane elek ora bakal dipakai Tuhan. Wis to tenan. Ini ilmu paham Alkitab tingkat tinggi loh, ya. Tingkat tinggi ini, ya. Yo Musa, Daud, semua itu ganteng-ganteng semua itu, ya. Ya. Semua gak ono sing elek iku, ya. Bahkan Yudas Iskariot pun tidak jelek, ya. Ganteng itu ya. Ning nek Rudi Yohanes ki orang mana sih? Sombongnya minta ampun nih lho, kata-kata nih lho, ya. Sombongnya minta ampun, tak delok gambarmu eleke kaya ngene kok. Ya. Cek orang Sunda teh menik goreng patut gitu ya. Cek orang Sunda teh. Jadi clear ya, Ruth, ya nggak usah keluar-keluar seperti itu. Hanya Anda itu tidak paham yang namanya anak Allah di surga di dalam Wahyu 2 ayat 18. Terus Anda pikir Yesus tetap anak Allah gitu. Yesus marah loh, Ruth. Makanya Yesus menggolongkan kamu jadi Kristen kambing, karena kamu tidak paham Yesus yang Allah kamu downgrade toh, cuman jadi anak Allah, lalu Allahmu tetap Bapa. Yesus bilang, nek kamu tidak percaya bahwa aku ini adalah Allah, di dalam Yohanes 8 ayat 24, kowe mati dalam dosamu loh. You mati dalam dosamu loh, Ruth. Ya, wis elek mati masuk neraka, wis cocok wis. Elek mati masuk neraka, cocok, Ruth. Itu bahasa Jerman itu. Pemahaman tingkat tinggi Alkitab ini ya. Saya kadang memakai idiom untuk membuat suasana itu nancep makjelep, tetapi dengan humor-humor sederhana ya loh. Humor-humor sederhana ya, tetapi itu semua benar Alkitab ya. Lihat aja ya. Semua yang dipakai Tuhan itu pasti gagah, perkasa ya loh. Tampan ya. Meskipun dulunya begini begitu, sering tegar tengkuk dan lain sebagainya, endingnya tetap hebat ya. Ya, padat, singkat, dan clear. Ruth tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kamu. Kamu itu jangan sombong seperti itu. Pemahamanmu itu bagi kami cuma saupil, Ruth. Ya. Tritunggal, pemahaman Tritunggal itu di kami, di mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggal kita, di gereja Allah Esa, saupil, Ruth. Ya. Ya, nggak ada apa-apanya. Ya. Doktor ilmu teologi, doktor teologi Tritunggal, itu bagi kami saupil. Ya, Anda debat sama mahasiswa kami nggak akan menang. Doktor teologi dijamin debat sama mahasiswa Staol tidak akan menang, dijamin. Kalau sama HTD pertama adu ganteng dulu, balik lagi. Sama HTD adu ganteng dulu, baru adu ilmu, Ruth. Ya, ya.
Aku nggak tahu iki wong sombonge ra karu-karuan iki. Rupane elek, sombonge merut-rut kowe iki Rut ya. Ya, Wahyu 2 ayat 18 clear itu anak Allah adalah Yesus sendiri di surga. Dia sedang menyatakan itu kepada Yohanes, makanya ditulis pakai huruf merah ya, huruf merah. Dia tubuh kebangkitan menyatakan diri sebagai anak Allah. Tapi ini beda dengan anak Allah di bumi, beda dengan anak manusia di bumi, ya. Beda Rut. Ya. Saya tidak tahu Rudi Yohanes itu siapa dan orang mana ya. Saya tidak tahu, dia hanya ya nama Rudi Yohanes kan banyak ya. Rudi Yohanes Wahyudi Mulyono Suhendro banyak ya. Ya katanya dia mengaku sebagai itu, aku juga nggak tahu. Cuman kata-katanya sombong sekali gitu loh. Baik, pada singkat dan clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yesus marah, catat Ruth, Yesus marah dan sudah melihat ya orang-orang yang mendowngrade Yesus Allah kok jadi anak Allah ya toh. Yesus sudah mengatakan ini, sudah ngomong nih ke saya nih. Saya kan penyembah Yesus ya toh. Ngomong ke saya, ya. Hidup kalian tidak berarti. Pendeta-pendeta yang hari ini masih mengajarkan Tritunggal, hidupmu tidak berguna. Ya, tinggal tunggu waktu saja, ya. Tinggal tunggu waktu. Saya ulang lagi. Pendeta-pendeta yang masih mengajarkan Tritunggal, ya, siapapun yang masih mengajarkan Tritunggal, Yesus sudah mengatakan hidupmu tidak berguna, ya. Pendeta HTD sudah menjelaskan dengan very clear. Anda tanya apa saja silahkan, ya. Pemberita-pemberita Tritunggal, ya, hidupmu tidak berguna, ya. Anda sudah ditentukan untuk binasa, kecuali Anda mau tobat. Tapi lihat dulu ya, sebelum tobat lihat dulu, wajahku ini pantas nggak untuk tobat. Ya, kalau nggak ya sudah Anda tetap di Tritunggal aja ya. Bisa aja pendeta. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiata BBS. Haleluya, amin.